Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Raffi Muhammad Kilzi, NPM 18073 dari Universitas Pasundan, Fakultas Hukum. Saya di pertemuan kali ini akan menjelaskan tentang jurnal saya yang telah saya buat berjudul Acceptance, studi komparatif hukum kontrak di Indonesia dan di Inggris. Pembahasan pertama, dalam KUH Perdata ada yang disebut dengan kontrak dan perjanjian. Pengertian kontrak sendiri adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang khusus. Namun dalam KUH Perdata, pengertian kontrak itu tidak dapat ditemukan. Namun pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata. Gagasan bahwa kontrak memerlukan penawaran dan penerimaan atau offer and acceptance adalah salah satu benteng terakhir hukum kontrak yang klasik. Di dalam pasal 1233 KUH Perdata menyatakan perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang menentukan bahwa perikatan dapat terjadi, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Para pihak yang terlibat dan sudah menyetujui isi kontrak tersebut harus mengikuti dan bersama-sama menjaga hubungan demi mendapat prestasi dan menjauhi wan prestasi. Lalu apa aja sih syarat sah dari perjanjian itu? Banyak orang yang salah mengartikan bahwa kontrak apapun jika tertulis atau sudah ditandatangani dan sudah bermaterai dianggap sah. Namun ada lebih dari hal itu. Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ada 4. Yang pertama adalah kecakapan para pihak. Yang kedua adalah kesepakatan antara para pihak. Dan yang ketiga adanya suatu hal atau objek tertentu. Keempat dan terakhir suatu sebab yang halal atau kausa halal. Banyak orang yang menyalahartikan bahwa kontrak apapun jika tertulis itu artinya sudah sah. Namun kenyataannya tidak begitu. Tak ada perjanjian apabila keempat syarat ini tidak terpenuhi. Maka tujuan utama hukum perikatan Indonesia semata-mata hanya menjamin kepastian hukum tanpa dibarengi dengan konsep keadilan bagi para pihak. Sebagai suatu prinsip hukum, kontrak tercipta tak kala ada perjumpaan kehendak. Singkatnya, tidak terjadi tawar-menawar mengenal isi perjanjian menurut asas kebebasan berkontrak, yaitu pasal 1320 KUH Perdata. Salah satu unsur dari kontrak adalah sebelum pembuatannya, yaitu disebut tahap prakontrak. Di dalam tahap prakontrak ada satu unsur yang dinamakan unsur offer and acceptance atau penawaran serta penerimaan. Dalam hukum perjanjian Indonesia, sebagaimana diatur pada buku ketiga KUH Perdata, tidak memberikan suatu tempat khusus dari offer dan acceptance atau penawaran dan penerimaan ini. Khususnya mengenai bagaimana penawaran harus dimulai dan dibuat, bentuknya seperti apa, dan bagaimana dengan penerimaannya tidak diatur dalam KUH Perdata. Ini berbeda dengan apa yang ada di dalam hukum di Inggris, di mana hukum di Inggris atau menerapkan sistem common law, di mana kita menerapkan sistem civil law. Di sistem common law, dalam kontrak pada tahap prakontraktual sebelum terjadi pembentukan, ada proses penawaran, offer, dan penerimaan yang dijelaskan. Offer and acceptance sendiri adalah prinsip dalam hukum perjanjian menurut sistem common law, yaitu bahwa suatu perjanjian lahir dengan terjadinya kesepakatan atau pertemuan antara penawaran dan permintaan. Penawaran diajukan oleh salah satu pihak yang kemudian diterima oleh pihak yang lain. Hal ini bisa dibilang merupakan tahap negosiasi antara kedua belah pihak tentang apa yang diinginkan dalam kontrak tersebut dan apa yang tidak diinginkan kedua belah pihak. Namun dalam hal ini, kedua belah pihak masih belum ada ikatan hukum sama sekali. Saat kontrak sudah jadi dibuat dan sudah ditandatangani atau disetujui, kedua belah pihak tersebut baru terkait dalam ikatan hukum. Sudah sempat disebutkan tadi bahwa kita hidup di civil law dan berbeda di Inggris yang menganut ajaran common law. Civil law dan common law adalah sistem hukum yang saat ini sudah banyak diterapkan oleh berbagai negara. Di antaranya ada sistem hukum Eropa, kontinental atau hukum civil law, dan sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Pertama kita membahas tentang civil law. Sistem hukum Romawi merupakan cikal bakal dari hukum Eropa kontinental. Lebih spesifiknya masa pemerintahan Kaisar Lustinasius abad ke-6 sebelum Masehi. Sistem civil law mempunyai 3 karakteristik, yaitu adanya kodifikasi hakim,
tidak terkait kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisisional. Karakteristik utama yang menjadi dasar pada hukum civil law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi sistem hukum Eropa kontinental menggunakan kitab undang-undang atau undang-undang sebagai hukum utamanya. Lalu, sedangkan di common law, Anglo-Saxon atau nama lainnya sistem hukum Anglo-Amerika ini menerapkan sistem yang berkembang sejak abad ke-18 di negara Inggris. Sistem hukum Anglo-Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjamin, dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Menurut Kamar, dalam perbandingan sistem hukum dan peradilan civil law system dan common law system tahun 2010, doktrin sistem presiden secara substansial mengandung makna bahwa hukum terikat putusan hakim untuk mengikuti atau menerapkan putusan pengadilan terdahulu, baik yang ia buat sendiri atau oleh pendahulunya untuk kasus serupa. Akan karena hal-hal tersebut, common law dikenal sebagai tolak belakang dari hukum yang berasal dari perundang-undangan yang termasuk kelompok Anglo-Amerika adalah Inggris, Irlandia, Australia, Selandia Baru, Kanada kecuali Quebec, dan Amerika Serikat kecuali Louisiana. Sistem common law bersumber dari hukum Inggris yang berkembang dari ketentuan atau hukum yang diterapkan hakim dan keputusan-keputusannya atau judge-made law. Studi komparatifnya antara hukum kontrak di negara civil law dan negara Anglo-Saxon atau common law, atau lebih spesifiknya negara Indonesia dan negara Inggris. Selain tadi di negara Indonesia tidak menjelaskan tentang offer and acceptance, menurut hukum Inggris, kontrak adalah cabang dari hukum perdata atau lawan dari hukum publik. Kontrak merupakan satu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya. Kontrak menurut hukum warisan kolonial Belanda sebagaimana diatur dalam buku ketiga BW mengenai hukum perikatan, ya, Subek tahun 1989, di dalam rangka reformasi hukum kontrak bisnis atau perdata yang lebih sesuai dengan tuntutan era reformasi, perdagangan bebas, dan investasi asing. Misalnya pro kontra mengenai aspek hukum, surat pekerjaan kerja atau SPK, dan Memorandum of Understanding atau MOU menurut hukum perikatan Indonesia, dan lain-lain. Hal yang membedakan di sistem civil law dan common law ini, terutama hukum kontraknya, adalah bagaimana syarat-syaratnya, yaitu di Indonesia ada keempat syarat yang disebutkan tadi, sedangkan di Inggris ada juga syarat-syarat tertentu seperti harus cukup legal dan memiliki hukum yang tidak ilegal. Hukum yang tidak ilegal di sini itu dijelaskan seperti hukum kriminal yang terjadi hanya untuk para kriminal. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya dan ketidakjelasan akan kata-kata. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.